Selamat pagi, perkenalkan saya Koma Wulan dengan 3 digit NIM terakhir 086. Selamat pagi, perkenalkan saya Koma Wulan dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang bab 1. 1.1 latar belakang. Ginekomastia adalah pembesaran payudara pada pria akibat ketidakseimbangan hormon estrogen dan juga testosteron. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi, remaja, dan lansia dengan prevalensi 32. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari student project ini adalah 1. Apa pengertian dan klasifikasi ginekomastia? 2. Bagaimana epidemiologi dan prevalensi ginekomastia? 3. Apa saja etiologi dan faktor risiko dari ginekomastia? 4. Bagaimana patofisiologi ginekomastia? 5. Apa saja manifestasi klinis dan bagaimana prosedur diagnosis ginekomastia? 6. Bagaimana manajemen dan terapi ginekomastia? 7. Apa saja komplikasi dan juga prognosis dari ginekomastia. Lalu 1.3 tujuan. Adapun tujuan dari student project ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan klasifikasi ginekomastia. 2. Menjelaskan epidemiologi dan prevalensi ginekomastia. 3. Menguraikan etiologi dan faktor resiko ginekomastia. 4. Menjelaskan patofisiologi ginekomastia. 5. Menguraikan manifestasi klinis dan juga diagnosis dari ginekomastia. 6. Menjelaskan manajemen dan terapi ginekomastia. 7. Menjelaskan komplikasi pengobatan serta prognosis ginekomastia. 1.4 Manfaat. Adapun manfaatnya yang pertama, bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan tentang kelainan ginekomastia yang cukup sering dijumpai di praktik klinis. 2. Bagi tenaga kesehatan, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor penyebab, diagnosis, serta penanganan ginekomastia sehingga dapat memberikan pelayanan medis yang optimal. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, memberikan edukasi mengenai pentingnya deteksi dini, faktor risiko, serta penanganan yang tepat pada Baik, izin memperkenalkan diri, saya ini Putusasi Kirana Resora Saputra dengan nama HR087. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan klasifikasi dari ginekomastia. Ginekomastia adalah kondisi peningkatan volume payudara pada pria akibat proliferasi jaringan kelenjar dan jaringan lemak di area payudara. Istilah ginekomastia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu gyn yang berarti feminin dan masto yang berarti payudara. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron dalam tubuh. Klasifikasi Simon membagi ginekomastia menjadi 4 derajat berdasarkan tingkat pembesaran payudara dan adanya kulit berlebih atau bergelambir. Derajat 1 itu menggambarkan pembesaran payudara ringan tanpa kulit berlebih, di mana bentuk dadanya masih tampak maskulin. Derajat 2A menunjukkan pembesaran sedang tanpa kulit berlebih, sedangkan derajat 2B menggambarkan pembesaran sedang yang disertai dengan sedikit hingga sedang kulit berlebih. Terakhir, derajat 3 itu merupakan pembesaran payudara yang sangat besar dengan kulit berlebih mencolok, sehingga memberikan penampilan dada yang lebih feminin. Kemudian terdapat klasifikasi Rohrich, yang mana ia melengkapi klasifikasi Simon dengan menitikberatkan pada derajat hipertrofi jaringan, jenis jaringan dominan, serta tingkat ptosis. Klasifikasi ini juga terdiri dari 4 derajat utama. Derajat 1 menunjukkan hipertrofi minimal dengan berat jaringan kurang dari 250 gram dan tanpa ptosis, serta dibagi menjadi 2 subtipe. 1A itu dominan jaringan glandular dan 1B itu dominan jaringan fibrosa. Derajat 2 menggambarkan hipertrofi sedang dengan berat 250 hingga 500 gram tanpa ptosis, juga terbagi menjadi 2A yaitu glandular dominan dan 2B fibrosa dominan. Pada derajat 3 terjadi hipertrofi berat itu lebih dari 500 gram yang disertai dengan ptosis derajat 1. Sementara itu derajat 4 merupakan kondisi yang paling parah dengan hipertrofi berat disertai dengan ptosis derajat 2 atau 3 sehingga bentuk dadanya itu sangat menyerupai payudara wanita akibat penurunan jaringan yang signifikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Balkis Hanza Al-Khanza dengan NIM terakhir 136. Izin untuk menjelaskan terkait epidemiologi dan prevalensi ginekomastia. Prevalensi ginekomastia secara umum di dunia diketahui beragam setiap negara yang berkisar antara 32% hingga 65%. Variasi prevalensi ini disebabkan oleh karena pemeriksaan imaging payudara pada pria yang belum dilaksanakan secara rutin dan kasus ginekomastia yang asimptomatik. Ginekomastia pada laki-laki seringkali ditemukan pada kelompok umur tertentu, mulai dari bayi yang baru lahir, remaja, dan dewasa. Pada kasus bayi yang baru lahir, ini sering terjadi karena ketidakseimbangan hormon estrogen ibu pada saat kehamilan yang dapat memengaruhi kasus ginekomastia pada bayi dengan persentase 60 hingga 90%. Sementara itu, pada saat laki-laki beranjak dewasa,
pada saat fase pubertas, regulasi hormon estrogen dan testosteron seringkali terganggu, sehingga turut untuk memengaruhi kasus ginekomastia dengan persentase 50 hingga 65%. Kemudian, pria berusia lebih dari 65 tahun dengan penurunan dan perubahan rasio hormon testosteron terhadap estrogen juga seringkali menyebabkan kasus ginekomastia dengan persentase 40%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen dari jaringan adiposa perifer sehingga dapat menyebabkan penurunan fungsi testis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Bernard Karel Kuresmafati dengan 3 digit NIM terakhir 103. Pada kesempatan ini saya akan membahas etiologi dan faktor risiko dari ginekomastia. Yang pertama, etiologi. Seperti yang kita ketahui, ginekomastia diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgen yang menstimulasi perplasia duktal pada jaringan payudara. Untuk kategori etiologi sendiri yang utama meliputi yang pertama, disregulasi hormon, baik itu hipertiroidisme atau hipogonadisme. Kemudian yang kedua, obat-obatan dan racun seperti obat anti-androgen, lalu penghambat 5-alpha reduktase, lalu juga terapi hormonal seperti analog estrogen dan obat-obatan rekreasional seperti ganja ataupun alkohol. Kemudian yang ketiga, penyakit sistemik kronis seperti penyakit gagal ginjal atau gagal hati, lalu keganasan di testis yaitu tumor sel Leydig atau Sertoli. Lalu yang keempat, penyebab idiopatik yang dimana sekitar 22-50,7% pada kasus ginekomastia itu penyebabnya tidak dapat diidentifikasi atau bersifat idiopatik. Yang kedua, kita bahas dari segi faktor risiko. Untuk ginekomastia sendiri, adapun faktor risikonya meliputi yang pertama usia, terutama pada populasi pubertas ataupun lanjut usia, yang dimana pada fase ini terjadi fluktuasi hormonal sehingga ketidakseimbangan hormon itu kemungkinan besar dapat terjadi. Kemudian yang kedua, pada pasien dengan obesitas. Lalu yang ketiga, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti gangguan endokrin mulai dari hipertiroidisme, hipogonadisme, atau Cushing syndrome. Lalu penyakit kronis seperti sirrosis hati, penyakit ginjal kronis, dan lainnya. Juga yang keempat, paparan farmakologis, obat-obatan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, anti-androgen, kemudian penghambat pompa proton, dan juga HAART, atau terapi HIV. Kemudian yang kelima itu ada kecenderungan genetik, dan keenam faktor gaya hidup, terutama penggunaan alkohol atau zat-zat terlarang. Sekian jawaban dari saya terkait etiologi dan faktor risiko dari ginekomastia. Terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputuan Prasanti dengan digit NIM 138. Izin untuk menjelaskan terkait dengan patofisiologi ginekomastia. Ginekomastia dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara estrogen dan androgen yang menyebabkan rasio estrogen lebih tinggi dibandingkan androgen. Hal ini bisa disebabkan karena produksi estrogen yang berlebih, peningkatan aktivitas enzim aromatase, ataupun gangguan pada SHBG atau sex hormone binding globulin, dan juga penurunan produksi testosteron. Seperti yang terlihat pada gambar, produksi estrogen yang meningkat salah satunya itu disebabkan oleh estrogen secreting tumors melalui mekanisme sekresi HCG yang menstimulasi sel Leydig untuk memproduksi lebih banyak estrogen. Selain tumor, obesitas juga dapat memicu ginekomastia dengan cara meningkatkan aktivitas enzim aromatase di jaringan lemak. Pelepasan steroid dari SHBG juga dapat meningkatkan kadar estrogen di dalam darah. Karena SHBG lebih kuat mengikat androgen dibandingkan estrogen, maka obat-obatan seperti spironolakton yang menggantikan steroid dari SHBG cenderung lebih banyak melepas estrogen, sehingga rasio estrogen bebas di dalam darah itu meningkat. Selain peningkatan produksi estrogen, penurunan kadar testosteron juga berperan dalam meningkatkan rasio estrogen terhadap androgen. Hipogonadisme primer menurunkan testosteron dan meningkatkan LH yang memperbanyak konversi testosteron menjadi estradiol. Contohnya adalah sindrom Klinefelter yang ditandai dengan kegagalan testis primer, produksi testosteron yang rendah, peningkatan LH, stimulasi berlebih pada sel Leydig, dan juga kelebihan estrogen relatif sehingga menyebabkan ginekomastia. Hipogonadisme sekunder menyebabkan testosteron rendah dan efek estrogen tidak terkendali karena peningkatan konversi prekursor adrenal menjadi estrogen. Contohnya adalah sindrom Kallmann yang dapat menyebabkan ginekomastia. Selain itu, ada juga yang disebut dengan sindrom resistensi androgen yang juga dapat ditandai dengan ginekomastia.
Penyakit sistemik seperti gagal ginjal tahap akhir pada pria juga menyebabkan testosteron menurun dan juga gonadotropin meningkat, sehingga dapat memicu ginekomastia. Sirosis hati juga dikaitkan dengan peningkatan SHBG. Selain hal yang telah disebutkan tadi, kasus ginekomastia juga dapat disebabkan akibat obat-obatan ataupun bahan kimia yang dapat meningkatkan estrogen melalui berbagai mekanisme, seperti meniru estrogen, meningkatkan produksi, ataupun menyediakan prekursor seperti testosteron yang diubah menjadi estrogen. Beberapa contohnya yaitu krim atau semprotan estrogen topikal, narkoba seperti ganja dan heroin, serta obat herbal seperti ginseng atau fitoestrogen. Pada atlet, ginekomastia sering terjadi akibat penggunaan androgen yang dapat diubah menjadi estrogen oleh enzim aromatase. Selain itu, obat yang menurunkan testosteron juga dapat memicu kondisi ini, seperti fenotrin, obat kemoterapi, flutamid, dan ketokonazol. Spironolakton dapat menyebabkan ginekomastia dengan cara meningkatkan estrogen bebas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahel Juliana Manurung dengan 3 digit terakhir 030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manifestasi klinis dari ginekomastia. Baik, jadi pada umumnya ginekomastia ini manifestasinya meliputi adanya pembesaran payudara secara bilateral dan juga konsentris pada bagian areola, disertai juga dengan adanya perubahan pada kulit payudaranya, pertumbuhan payudara yang cepat, serta adanya postur eukoid atau panjangnya tangan maupun juga kaki dari pasien tersebut. Lalu pada pemeriksaan fisik juga bisa didapatkan adanya massa, baik itu padat ataupun juga kenyal pada jaringan payudaranya maupun juga massa pada testis. Dan biasanya pasien juga bisa mengalami gejala sistemik seperti sakit kepala, hepatomegali ataupun galaktorea. Biasanya pasien dari ginekomastia ini bisa merasakan nyeri pada satu fase awal atau pertumbuhan payudara yang sedang berlangsung cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arianda Bella Maitri Anjasrini dengan 3 digit NIM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnostik. Dalam diagnosis ginekomastia itu diperlukan serangkaian pemeriksaan mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada anamnesis, yang mana mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat penggunaan obat, paparan zat kimia, serta menanyakan gejala yang dirasakan pasien yang mungkin berkaitan dengan penyakit sistemik seperti hipertiroidisme ataupun gejala seperti disfungsi ereksi dan juga penurunan libido yang berkaitan dengan hipogonadisme. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik, yang mana pemeriksaan dilakukan pada payudara dengan melakukan palpasi dari perifer ke areola, di mana ginekomastia akan ditegakkan apabila ditemukan jaringan subareolar lebih dari 2 cm dan kita bisa curigai adanya keganasan bila terdapat massa keras, immobile, retraksi puting dan juga keluar cairan. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan kadar serum, yang mana pemeriksaan kadar testosteron, estradiol, LH dan juga HCG guna mengevaluasi ketidakseimbangan hormonal dan mengidentifikasi kondisi yang mendasari serta melakukan USG testis ataupun pencitraan yang lebih lanjut seperti CT scan untuk menegakkan diagnosis dari ginekomastia. Nama saya Clarin dengan 3 digit terakhir 125, dan sekarang saya akan berbicara mengenai manajemen dan terapi dari penyakit ginekomastia. Dasar terapi dari penyakit ini adalah untuk menangani penyakit yang mendasari, seperti penyakit endokrin maupun penyakit sistemik. Tumor germinal seperti tumor sel Leydig, Sertoli, dan granulosa biasanya bisa diangkat dengan operasi, atau juga dapat diatasi dengan kemoterapi seperti menggunakan cisplatin, bleomycin, dan vinblastine. Selain itu, obat-obatan yang menyebabkan ginekomastia juga harus dihentikan. Jika pasien dalam kondisi onset kurang dari 6 bulan, tetapi kondisinya sudah cukup parah, maka pasien bisa mengonsumsi beberapa obat-obatan, termasuk dari golongan androgen, antiestrogen, serta dari inhibitor aromatase. Jika sudah lebih dari 6 bulan dan tidak ada perbaikan, maka sebaiknya dilakukan operasi karena jaringan fibrotiknya kemungkinan sudah tidak dapat diubah. Jika dalam biopsi payudara menunjukkan adanya keganasan, maka bisa dilakukan mastektomi. Demikian penjelasan. Di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pratina Surya dengan 3 digit terakhir 230. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi pengobatannya, di mana ada 2 pengobatan yang dilakukan, yaitu pengobatan medis dan juga pembedahan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meredakan gejala
atau menyebabkan regresi sebagian dari pembesaran payudara. Untuk pengobatan medis itu ada 4, ada terapi androgen atau testosteron, di mana pada pria eugonadal itu dapat memperburuk ginekolomastianya. Kemudian yang kedua ada danazol, di mana efek sampingnya itu ada edema, jerawat, mual, kram otot, dan juga kenaikan berat badan. Kemudian ada antiestrogen atau tamoxifen, di mana dia bisa meredakan nyeri dengan cepat, namun dia kurang efektif untuk ginekomastia kronik. Kemudian yang keempat ada aromatase inhibitor atau anastrozol dan juga tektolaston. Sini dia bisa menghambat sintesis estrogen, namun dia efek jangka panjangnya belum diketahui. Kemudian untuk tindakan pembedahan itu tidak disarankan pada remaja sebelum pubertas selesai. Kemudian untuk komplikasi pembedahannya itu ada ketidakteraturan kontur, hematomatosarcoma, nanti rasa ada puting atau areola, dan juga nekrosis jaringan akibat gangguan suplai darah, asimetri payudara, nekrosis atau perataan puting, bekas luka, hipertrofik atau melebar. Sekian akan diberikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wusudika Putra Tanujaya dengan 3 digit 084. Saya izin untuk menjelaskan secara singkat mengenai prognosis ginekomastia. Jadi, ginekomastia umumnya memiliki prognosis yang baik, terutama para kasus fisiologis yang dapat membaik secara spontan tanpa pengenalan khusus. Namun, hasil akhir ini bergantung pada jenis dan penyebab dasarnya, sehingga penting untuk menyesuaikan pendekatan klinis dengan karakter kasusnya. Pada bayi yang berlahir remaja, ginekomastia biasanya bersifat sementara dan menghilang dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa tahun. Meski demikian, kondisi ini dapat menimbulkan banyak dampak psikologis seperti kecemasan dan depresi, terutama pada remaja. Sebaliknya, ginekomastia pada pria lanjut usia cenderung menetap dan memperburuk seiring waktu. Untuk ginekomastia sekunder ini dapat yang disebabkan oleh obat, gangguan hormonal, atau penyakit tertentu seringkali membaik setelah penyebab utamanya diatasi. Misalnya penghentian obat penyebab atau melakukan dialisis dapat memperbaiki kondisinya. Jika tidak membaik, pengobatan tambahan atau tindakan bedah mungkin dapat dipertimbangkan. Untuk komplikasi yang dapat menimbul meliputi gangguan psikososial, risiko bedah seperti infeksi dan jaringan parut, serta kemungkinan kecil berkembang menjadi kanker payudara, terutama pada pasien yang menderita gangguan hormonal atau kelainan genetik seperti sindrom Klinefelter. Faktor yang memengaruhi prognosis mencakup ukuran pembesaran payudara, lamanya kondisi berlangsung, dan pengobatan terhadap penyebab yang mendasarinya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayudianya Nika Surawi dengan 3 digit NIM terakhir 164. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project ini. Ginekomastia itu merupakan pembesaran jaringan payudara pada pria akibat ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgen yang dapat terjadi secara fisiologis maupun patologis dengan etiologi yang beragam seperti gangguan hormonal, penggunaan obat tertentu, penyakit sistemik, dan faktor gaya hidup. Diagnosisnya ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang yang sesuai dengan indikasinya. Penata laksanaannya itu fokus pada eliminasi penyebab, terapi medikamentosa, dan tindakan bedah jika diperlukan. Prognosis umumnya baik, terutama bila penyebabnya dapat ditangani dengan tepat dan dini. Pemahaman menyeluruh terhadap aspek klinis dan terapeutik ginekomastia penting untuk menunjang pengambilan keputusan dalam praktik medis.